Beda antara Nabi Muhammad dan Rasulullah. Salam sejahtera, rahmat, dan berkah Allah senantiasa menyertai kita. Pertama-tama, mari kita renungkan bersama bahwa Nabi dan Rasulullah adalah dua entitas yang berbeda. Seringkali, pemahaman bahwa Rasulullah adalah manusia yang telah wafat mengakibatkan rahasia agama tersembunyi dan membeku. Semua pintu pengetahuan tentang marifat menjadi terkunci. Saat ini, kita harus menyadari bahwa satu-satunya jalan menuju Allah adalah melalui wasilah Rasulullah. Artinya, kita tidak dapat mengenal Allah sebelum kita mengenal Rasulullah. Agama kehilangan arahnya, menjadi buntu, dan hanya menjadi topik obrolan fiktif. Namun, sangatlah sulit untuk membuktikan bahwa agama itu ilmiah, dapat dijelaskan secara logis, dapat dianalisis, dan dapat diteliti, dan juga praktis bisa dibuktikan kebenarannya melalui pengalaman empiris jika metodologi dan jalan agama tidak diakui. Dalam Al-Quran Al-Maidah 35, An-Nur 35, Al-Kahfi 17, Asy-Syura 52, At-Taubah 128, dijelaskan bahwa jalan dan metodologi agama ada pada pewaris Rasulullah yang disebut dalam Al-Quran sebagai waliyam mursyida. Dan perlu diperhatikan bahwa Rasulullah bukanlah manusia biasa. Rasulullah tidak pernah mati. Rasulullah ada di setiap zaman, termasuk zaman ini. Rasulullah membawa wasilah dan pintu portal menuju dimensi Allah, marifatullah. Artinya, jalan menuju agama, marifat, harus melalui waliyam mursyida. Al-Kahfi 17. Anggapan bahwa Rasulullah hanyalah manusia dan hanya ada di zaman Nabi Muhammad adalah akar rusaknya pemahaman agama. Nabi Muhammad adalah manusia, sedangkan Rasulullah bukanlah manusia. Nabi Muhammad dan Rasulullah adalah dua entitas yang berbeda. Namun, pada zaman dahulu, Rasulullah ditanamkan dalam Nabi Muhammad sehingga orang menyebutnya Rasulullah Muhammad. Namun, Nabi dan Rasulullah tetaplah dua unsur yang berbeda. Nabi pasti memiliki masa hidup dan mati, sementara Rasulullah tidak akan pernah mati. Rasulullah adalah sifat dari Allah sendiri. Mustahil seseorang mengenal Allah sebelum mengenal cahayanya atau yang disebut sebagai Rasulullah. Rasulullah muncul karena Allah sendiri. Akhir dari Rasulullah adalah Allah sendiri. Wasilah ini membentang di antara langit dan bumi kias. Salah satu ujungnya ada pada Allah dan ujung lainnya ada di dunia ini, yang terletak pada wali yang membawa frekuensi Rasulullah. Isi manusia adalah Rasulullah yang sama dengan isi yang ada pada Nabi Muhammad. Tanpa Rasulullah, mustahil manusia dapat mengalami miraj atau naik ke dimensi ketuhanan. Sebagai contoh sederhana untuk memahami konsep ini, Jokowi, manusia, adalah seorang presiden, jabatan, bukan manusia. Jika jabatan presiden ditanamkan pada Jokowi, maka dia menjadi Presiden Jokowi. Antara Jokowi dan Presiden Jokowi, bentuk fisiknya sama, tetapi sejatinya, Presiden dan Jokowi adalah dua entitas yang berbeda. Jabatan presiden akan terus ada, meskipun orang yang menjabatnya berubah. Yang mati adalah manusianya, wadahnya. Demikian juga dengan Rasulullah, yang harus kita cari di zaman ini. Lihat At-Taubah 128. Rasulullah zaman ini adalah guru waliyam mursyida. Jika kita tidak bertemu dan belajar darinya, mustahil kita akan menemukan agama marifatullah, karena wasilah atau pintu portalnya berada padanya. Rahasia alam ketuhanan ada di sana, ilmu ada di sana, pengetahuan ada di sana, dan jalan menuju Tuhan ada di sana. Semoga kita dapat menemukannya. Jangan terpancing oleh pemahaman agama yang tidak berdasar dan tidak ilmiah. Kita semua bersaudara. Para ilmuwan, ahli syariat, ahli tasawuf, ahli kejawen, ahli tarekat, ahli mistik, ahli ilmu hikmah, ahli tauhid, dan ahli spiritual. Kita semua mencari jalan pulang. Silakan pantau terus penjelasan di channel YouTube kami. Sangat ilmiah dan semuanya dapat dibuktikan. Jika Anda tertarik untuk membuktikannya, kami punya metodologinya. Silakan bantu kami untuk menyebarkan uraian taklim makrifat dengan cara like, bagikan dan komentar di video ini. Semoga bermanfaat. Hormat kami,
taklima krifat.